2 Timotius pasal 3 ayat 1 sampai 5. Mari kita mulai. 1, 2, 3. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan memberontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak mempedulikan agama. Tidak tahu mengasihi. Tidak mau berdamai. Suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianati, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. 2 minggu ini kita akan mempelajari dari 2 Timotius pasal 3 ayat 1 sampai dengan 13, nanti akan di minggu kelima. Tapi apa yang akan kita sama-sama renungkan, mempersiapkan kita untuk menghadapi situasi yang bisa terjadi dan bahkan sudah dinubuatkan di dalam Alkitab. Ya. Bapak Ibu juga kalau bisa membaca juga di dalam 1 Timotius pasal 4 ayat 1 Paulus juga sudah mengatakan bahwa akan ada masa yang sulit, akan ada masa-masa yang sukar, dan itu sudah terjadi sejak akhir zaman. Akhir zaman di sini dikatakan pada hari-hari terakhir itu hari ketika Tuhan Yesus lahir, mulai dari Tuhan Yesus lahir, kemudian ketika Tuhan Yesus mati dan bangkit sampai saat Tuhan Yesus datang. Sebenarnya masa itu sudah terjadi sejak Tuhan Yesus lahir sampai nanti Tuhan Yesus datang. Bapak Ibu, apa pentingnya sih ketika Rasul Paulus katakan ini kepada Timotius? Timotius seorang gembala yang masih muda, dan dia ada di dalam lingkungan di mana berbagai macam bangsa, termasuk orang-orang yang percaya, orang-orang yang belum percaya juga. Tapi ketika Paulus mengajarkan ini, Paulus tidak hanya berbicara tentang untuk Timotius pribadi, bukan, tetapi bagaimana tim penggembalaan. Karena Timotius di dalam pasal 1 itu Paulus katakan, siapkanlah para pemimpin, penatua yang akan memimpin gereja. Dan bukan hanya bicara kepada Timotius pribadi, tapi untuk para pemimpin dan juga untuk jemaat yang digembalakan. Bapak Ibu, apapun yang sedang kita hadapi sekarang sebenarnya sudah ada tanda-tanda yang ditunjukkan di dalam kehidupan gereja. Karena ayat ini, pasal ini berbicara memang untuk lingkungan di dalam gereja, lebih banyak kepada orang-orang percaya. Karena tidak ada hal-hal yang menyangkut secara langsung dengan orang-orang di luar gereja, di luar kekristenan. Kalau gereja sama dengan dunia, maka gereja itu bukan lagi gereja. Minggu lalu kita sudah bahas tentang bagaimana jangan menjadi serupa dengan dunia ini. Nah, bagaimana seharusnya panggilan gereja? Bukankah gereja harus menunjukkan terang? Kita tahu bahwa Yesus lahir ke dunia membawa terang, dan terang itu diberikan kepada kita. Dia terang dunia, tapi kita juga adalah terang dunia. Ketika Yesus yang menjadi terang itu ada di hati kita, maka kita pun akan menjadi terang di dunia ini. Tapi bagaimana kalau terang itu tidak bercahaya? Bagaimana kalau terang itu tertutup oleh berbagai hal yang justru dibuat oleh orang Kristen sendiri? Ya. Nah,
tantangan bagi kita, tantangan manusia akhir zaman, pertama-tama itu mulai di dalam gereja, mulai di dalam kekristenan. Nah, apa artinya kita menjadi gereja, kita katakan bahwa saya adalah terang dunia, kalau terang itu tidak terlihat? Dan ini merupakan cermin, baik bagi saya pribadi dan kita semua, ini cermin. Ketika ayat-ayat ini dibacakan bahwa sebenarnya untuk menunjukkan apakah yang dikatakan ini juga merupakan yang sedang kita lakukan. Di dalam bagian ini, Bapak Ibu, kita akan melihat sebenarnya Rasul Paulus ingin mengingatkan, mempersiapkan tentang sesuatu keadaan di mana terjadi kemerosotan, terjadi sesuatu yang turun di dalam kehidupan kekristenan. Apa yang digambarkan di sini, masa-masa itu sangat sulit. Tentu kita kan, bukankah mengikut Tuhan itu semua akan baik-baik saja, semua akan lancar. Mengikut Tuhan akan ada pengharapan, diberkati. Itu benar. Tapi jangan lupa, menjadi orang Kristen salah satu bagian ketika Yesus katakan, siapa yang mau mengikut aku, dia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Laku tadi itu mengingatkan kita ya, mengikut Yesus, memikul salib dengan sejuta harapan. Jadi di balik salib, di balik penderitaan, di balik berbagai tekanan, ada mahkota, ada pengharapan, ada sukacita. Jadi orang Kristen seringkali sekarang selalu dibuat menjadi mengikut Kristus diberkati. Benar. Tapi jangan lupa, mengikut Yesus pun harus memikul salib. Kita dengar bahwa di Indonesia banyak gereja-gereja yang dihambat. Mau persekutuan aja di rumah dilarang, harus ibadah di gereja. Sementara izin membangun gereja dilarang, dipersulit. Nah, disinilah kita melihat bahwa ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Dan masa yang sukar itu akan dialami oleh gereja, oleh orang Kristen. Masa yang sukar ini lebih kepada bagaimana sikap manusia, sikap orang, bukan soal masalah kelaparan. Karena bicara kelaparan, bicara berbagai kesulitan ekonomi, berbagai bencana itu ada di dalam Matius. Tetapi ini bicara tentang apa yang terjadi dalam sikap manusia, khususnya di kalangan kita sebagai orang Kristen. Nah, ada hal yang menarik di sini, dimulai dengan situasi yang sukar ini digambarkan seperti seorang ibu yang sedang menanti kelahiran bayi. Sakit yang begitu luar biasa. Ya, saya tidak pernah hamil dan melahirkan, tapi ibu-ibu yang pernah hamil dan melahirkan merasakan sakit yang luar biasa. Pembukaan berapa, 1 sampai itu benar-benar sampai saat melahirkan. Tapi begitu itu lahir, yang sakit itu dilupakan semua, karena bayi yang menangis itu menjadi satu sukacita. Nah, Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, begitulah masa-masa yang sukar yang akan dihadapi. Itu adalah masa yang sifatnya sementara. Tapi ketika semuanya itu berakhir, kita akan menikmati sukacita yang abadi, kehadiran Yesus Kristus yang akan memberikan penghiburan dan pengharapan bagi kita. Dan kita akan melihat di sini beberapa gambaran tentang masa yang sukar. Dan khususnya ini berbicara tentang cinta. Cinta itulah yang mempengaruhi. Orang akan mencintai, manusia akan mencintai dirinya sendiri, menjadi hamba uang. Ayat 2, mereka membuang, menyombongkan diri dan menjadi pemfitnah. Mereka berontak kepada orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak peduli agama dan selanjutnya. Tetapi dimulai dengan mencintai diri sendiri. Saudara, salahkah kita mencintai diri kita sendiri?
tidak salah sebenarnya. Tetapi ketika orang mencintai dirinya lebih dari mencintai Tuhan, disitulah terjadi kesulitan baginya. Tantangan kita ke depan, orang akan lebih memperhatikan diri daripada bagaimana dia mengasihi Tuhan. Hukum yang terutama bagi kita ialah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap kekuatanmu, dan segenap akal budimu. Itu yang pertama. Kemudian kasihi sesama manusia seperti dirimu sendiri. Jadi sebenarnya Tuhan itu juga menginginkan bahwa kita mengasihi diri kita sendiri. Tapi ketika kita mengasihi diri kita sendiri, kita ingat bahwa Tuhan yang harus lebih utama, dan orang lain pun akan melihat bahwa kasih kita kepada diri kita itu juga akan terwujud kepada orang lain. Ketika berbicara tentang ini, tantangan ke depan akan menunjukkan orang akan semakin individualis, akan semakin egois. Jadi yang pertama itu tantangan yang kita hadapi bicara mengasihi diri sendiri, itu seorang akan menjadi lebih egois. Dia tidak memperhatikan orang lain, dia hanya berpusat pada diri sendiri. Itu tidak mungkin. Secara sosial kita memang harus hidup bersama, dan kita juga harus menjadi orang yang care dan perhatian, mulai dari keluarga, mulai dari orang-orang yang bekerja sama dengan kita, dan juga bersama orang-orang yang mungkin tidak kita kenal, tetapi kita punya relasi-relasi di dalam kehidupan usaha kita. Jadi ketika berbicara mengasihi diri sendiri, masa-masa sulit itu akan timbul ketika orang hanya semua untuk aku, semua untuk aku. Akhirnya masalah itu juga masuk di dalam gereja. Gereja tidak mungkin menjadi gereja yang sejati bila jemaatnya hanya mementingkan diri sendiri. Sinilah menjadi tantangan kita ke depan, bahwa ketika manusia mencintai dirinya sendiri, dia akan lebih berpusat pada diri, bukan kepada Tuhan, dan juga tidak melihat orang lain. Nah, itu sebabnya tantangan ini berbicara tentang karakter yang kemudian ditunjukkan itu di dalam kalimat-kalimat berikut yang membual atau menyombongkan diri. Dia menjadi sombong, menjadi congkak, menjadi orang yang gampang untuk membicarakan sesuatu yang tidak benar. Kemudian dikatakan lagi, dia menjadi pemfitnah, tidak mengekang diri, garang seperti orang yang kejam, kasar. Orang yang hanya mengasihi dirinya, dia akan bertindak segala sesuatu apa saja orang lain pun bisa ditekan, menjadi orang yang ganas atau garang karena kepentingan diri sendiri. Kemudian dikatakan anak-anak pun menjadi orang yang berontak terhadap orang tua. Di bagian ini mengingatkan kepada kita orang yang mencintai diri sendiri, menjadi congkak, tidak mengekang diri, tidak bisa mengendalikan diri, garang, tidak suka yang baik, dan tidak berpikir panjang, atau orang yang keras kepala. Saudara, bagian ini berbicara tentang bagaimana karakter itu penting di dalam kehidupan gereja. Itu sebabnya gereja pun perlu tidak hanya bicara pembinaan firman Tuhan, tetapi menolong jemaat untuk membawa mereka bertumbuh di dalam karakter. Dan salah satu yang sangat penting juga ketika berbicara tentang hal ini berdampak dengan masalah keuangan. Bagian kedua berbicara tantangan tentang materialistis. Tadi karakter, orang yang mencintai diri sendiri akan menjadi orang yang materialistis, akan menjadi hamba uang. Nah, saudara, apakah ada
ada yang salah dengan uang? Uang tidak ada salah. Tetapi yang salah ketika manusia itu menjadi hamba dari uang. Harusnya manusia menjadi tuan dari uang. Kalau gitu kita nggak boleh cari duit. Harus cari duit itu wajar. Tetapi kita seringkali menjadi orang yang diperhamba oleh uang. Apa bedanya kita orang Kristen yang percaya Tuhan di dalam berbisnis dan berusaha? Karena kita selalu ingat, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, bukan mengandalkan uang. Nah, sinilah persoalan serius bagi banyak orang. Jangankan bicara tentang bisnis, bicara tentang berbagai kehidupan dalam keluarga Kristen pun juga sudah mulai bergeser. Bukan mengandalkan Tuhan, tetapi mengandalkan uang. Bapak Ibu, kalau kita coba melihat lembaran dolar kita itu, di situ ada tulis "In God We Trust". Mungkin kita yang sudah tahu tentang sejarahnya mengapa "In God We Trust", mengapa di dalam Tuhan kita percaya. Orang Amerika yang punya dolar itu sekarang justru menjadi orang yang berubah, tidak sesuai dengan banyak sekali pergumulan, di akhirnya materialistis, tidak sesuai dengan apa yang ditulis itu. Dolar itu tidak salah, tetapi ketika pengakuannya tentang uang itu sudah berubah, dia menempatkan dirinya menjadi budak dari uang. Dia lupa bahwa sumber berkatnya itu adalah Tuhan. Orang yang percaya kepada Tuhan, dia tahu bahwa Tuhan sudah menyediakan. Konsep daripada bekerja sebenarnya kita diingatkan kepada penciptaan. Waktu Tuhan menciptakan manusia, bekerja itu sebenarnya sudah dari Taman Eden. Adam dan Hawa silakan cari makan buah itu, kecuali buah pengetahuan baik dan jahat. Tetapi silakan dia mendapatkan, dia berusaha, tapi semua Tuhan sudah sediakan. Pernahkah kita pikir waktu manusia jatuh dalam dosa, lebih berat kerjanya? Tadinya gampang, hanya tinggal petik, semua sudah tersedia. Tapi begitu jatuh dalam dosa, manusia harus bekerja banting tulang, harus bercocok tanam, menanam, menunggu berapa bulan ada hasilnya. Tapi prinsipnya manusia memang harus bekerja, sudah dari awal penciptaan. Seringkali ini yang berubah. Ketika manusia bekerja, manusia itu dipikirkan bagaimana dia memikirkan sampai, padahal Tuhan sudah menyediakan berkat dalam hidupnya. Tapi lupa kepada Tuhan. Kalau kita percaya kepada Tuhan, uang dapat kita yang menjadi tuan dari uang, bukan hamba dari uang. Jadi tidak ada salahnya Bapak Ibu bekerja, cari uang, ya. Tetapi ketika uang itu menjadi tuan kita menjadi budaknya, nah disitulah kita akan mengalami masalah-masalah yang berat. Tuhan sudah menyediakan berkat buat kita, dan kita harus bekerja. Tuhan menyediakannya. Bahkan peluang-peluang sebenarnya kalau kita memahami dari etos kerja, bahwa kerja seorang pun bisa, yang kecil sekalipun dia bisa menghasilkan yang besar. Saya sangat terinspirasi dengan salah seorang pemilik perusahaan bis Rosalia Indah. Dia mulai dari kondektur, kemudian dia mengembangkan, mulai dia membuka travel, dari travel kemudian berkembang dan akhirnya sekarang mempunyai perusahaan bis. Bukan perusahaan bis aja, tetapi juga punya outlet tentang rumah makan, semuanya di bawah unit usahanya. Tapi di sini saya melihat bahwa orang bisa mengembangkan, kita semua bisa mengembangkan potensi kita. Jadi jangan berpikir, oh saya nggak bisa, saya sudah begini saja. Itu nasib yang seperti apa seperti itu. Padahal
di dalam diri kita ada potensi, di dalam diri kita juga bisa peluang untuk mengembangkan. Tinggal bagaimana kita mengelola, mengembangkan pemikiran kita. Kemudian mungkin kita cari salah. Oh, saya memang tidak ada peluang. Saya salahkan bos lagi. Tidak. Buktinya pemilik perusahaan itu dari seorang kondektur, tapi sekarang menjadi pemilik perusahaan bis. Apa yang tidak mungkin? Disinilah kita belajar. Ketika seorang mau belajar mengembangkan diri, Tuhan sudah menaruh dalam dirinya potensi-potensi yang ada. Jadi masa-masa yang sukar ketika orang menjadi hamba uang, itu materialistis. Kemudian orang tidak lagi peduli agama, ini bicara kerohanian. Tidak menuruti nafsu lebih menuruti nafsu daripada Allah. Hal itu kita lihat di dalam ayat yang ke-4. Lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Kemudian ayat yang ke-5, secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tapi pada hakikatnya memungkiri kekuatannya. Bapak Ibu, tantangan bagi kita sekarang, orang kan sekarang ingin ibadah itu menjadi ibadah yang memberikan kekuatan, spirit, semangat. Kelihatan ibadah itu begitu gembira dan begitu banyak, tetapi esensi dari ibadah itu sebenarnya jauh daripada soal lahiriah. Nah, kita tidak bisa membandingkan dengan orang di luar kekristenan. Mereka ibadah mereka memang menurut, tapi di dalam kekristenan, kehadiran kita di dalam ibadah ini bukan hanya sekedar lahiriah, tetapi ada relasi yang semakin dekat dengan Tuhan. Itu sebabnya Bapak Ibu, ibadah itu mengapa kita harus punya respon pribadi. Keluarga kita, siapapun hamba Tuhan mengingatkan kita ibadah, kita doa semua, tetapi respon pribadi itu penting. Jangan kita datang hanya karena rutinitas mingguan. Jangan juga kita datang ibadah atau doa hanya karena diingatkan. Tapi kalau hati kita tidak punya kerinduan, ya sama aja kosong. Tapi biarlah hati kita yang mengalami Tuhan, yang kerinduan untuk beribadah itu dari hati kita. Sama seperti pemazmur. Dia katakan, aku rindu seperti rusa yang haus akan air yang segar. Apa yang dialami pemazmur saat itu adalah saat yang sulit. Dia sebenarnya ingin datang ke Yerusalem untuk beribadah, tetapi dia sedang dikejar-kejar oleh Absalom, mau dibunuh. Tapi dalam keadaan seperti itu dia rindu untuk mencari Tuhan. Bapak Ibu, kita tahu sekarang bahwa mungkin di sini belum terasa, tapi di beberapa daerah dilarang beribadah, ditekan, bahkan berbagai situasi dipaksakan untuk mereka kalau bisa beribadah jauh-jauh di sana. Jangan di daerah di Cilegon itu suruh pindah tempat, bahkan di beberapa situasi seperti itu bisa saja terjadi. Tapi ketika kesulitan itu datang, apakah kita hanya beribadah menurut hawa nafsu kita, tidak menuruti Tuhan, hanya kelihatan lahiriah tapi esensinya tidak kita alami? Masa-masa yang sulit itu akan terjadi ketika orang-orang sudah tidak tertarik lagi kepada hal-hal rohani. Kemudian secara sosial, tadi sudah saya ungkapkan, ada pemfitnah, ada berontak kepada orang tua, tidak tahu berterima kasih, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, ya, suka menjelekkan orang, suka mengkhianat. Ya. Jadi tantangan di dalam kehidupan kita juga secara sosial pun juga ada
orang-orang yang suka memfitnah, dan kemudian terhadap orang tua juga berontak dan tidak punya rasa syukur, rasa terima kasih, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai. Dan hal ini terjadi. Kemudian terakhir tantangan itu bicara tentang moralitas. Tadi bicara tentang bagaimana orang menentang kebenaran. Nanti minggu depan kita akan melihat bagaimana apa yang dihadapi lebih jauh. Dan khususnya ada orang-orang yang terang-terangan menentang kebenaran. Ada Yanes dan Yambres yang justru banyak mempengaruhi. Tetapi kita diingatkan, di dalam kehidupan kekristenan, tantangan kita, karakter, materialistis, kerohanian, sosial, dan moralitas. Kita sekarang diperhadapkan dengan moralitas di dalam kekristenan itu, khususnya bagi anak-anak muda. Karena lingkungan dunia ini, ya yang nggak apa-apa pacaran bisa tinggal bareng. Kemarin saya mencoba mengikuti, ya ternyata bukan di Rusia itu kalau pacaran sudah bisa tinggal bareng, tidak menikah. Kan pikiran-pikiran seperti itu bisa mempengaruhi dan mempengaruhi. Kan nanti menikah juga, tapi apa urusannya kalau bisa tinggal bareng dulu? Bahkan di Bali pun ada seorang guide yang itu dia hanya melakukan kumpul kebo dengan bule-bule yang datang. Dan itu lingkungan di luar sana begitu. Dan bagaimana dengan gereja? Kalau gereja tidak memelihara kekudusan, disiplin yang baik, justru gereja bukan lagi gereja, sama aja dengan yang lain. Nah, inilah tantangan kita ke depan, moralitas, pergaulan yang terjadi di luar sana masuk ke gereja, dan kemudian mulai moralitas gereja pun rendah. Pemimpin-pemimpin gereja yang melakukan pedofilia, melakukan pelecehan seksual kepada anak-anak, pemimpin-pemimpin gereja yang melegalkan itu lesbian ataupun guys. Bagaimana ketika cara hidup dunia ini masuk dalam gereja, dan kemudian pemimpin-pemimpin gereja dengan begitu bangga dan kemudian memakai alasan sebagai hak asasi manusia, tidak memelihara moralitas yang baik, hawa nafsu diumbar-umbar. Itu sebabnya tantangan ke depan ini, tantangan yang sangat berat. Kalau gereja tidak berdiri tegak di dalam kebenaran firman Tuhan, gereja akan sama dengan dunia ini. Itu sebabnya Bapak Ibu, biarlah kita memulai tahun ini, selain karakter kita pribadi, kita juga tetap, walaupun kita berjuang setiap hari, bekerja, mencari nafkah, tapi kita bukan menjadi hamba uang. Kita harus berkuasa atas uang. Kita bisa mengelolanya dengan baik. Dan biarlah keyakinan kita, in God we trust, di dalam Tuhan kami percaya. Itu sebabnya tantangan sesulit apapun, Tuhan pasti sudah menyediakan berkat buat kita. Tapi Tuhan tidak akan menyediakan berkat bagi orang yang malas. Karena apa kata firman Tuhan? Yang tidak bekerja jangan makan. Teguran keras buat jemaat di Tesalonika. Kalau tidak bekerja jangan makan. Berarti memang kerja adalah kerja, tapi bukan bekerja menjadi hamba uang. Nah, itulah yang menjadi. Kemudian kerohanian, biarlah ibadah kita benar-benar bukan lahiriah saja, tetapi benar-benar mengalami kekuatan dari ibadah itu. Kita tidak mudah digoyahkan. Banyak gereja yang mungkin mengagung-agungkan ibadah, praise worship dan sebagainya, sementara pengajaran kurang. Kita bukannya mengabaikan satu, dan kita mau meningkatkan pujian, kita juga mau meningkatkan pengajaran, kita
dan juga meningkatkan persekutuan, agar ibadah ini bukan lahiriah saja, tetapi ibadah yang sungguh-sungguh mengikat kita dalam kasih dengan Tuhan dan dengan sesama. Kemudian biarlah kita juga tetap menjaga hubungan yang baik, tahu berterima kasih, mengucap syukur, karena itulah yang menjadi nasihat dari Tuhan. Dan jagalah kekudusan hidup. Keluarga rentan sekali perselingkuhan, rentan sekali berbagai macam cobaan, tetapi orang-orang yang benar justru adalah orang-orang yang benar, orang-orang yang tidak mudah diombang-ambingkan oleh arus dunia ini. Bapak Ibu, biarlah pemikiran kita adalah pemikiran yang diubah oleh Tuhan, pemikiran yang tidak sama dengan pemikiran dunia ini. Ya, adalah pemikiran yang tahan uji terhadap segala situasi. Tuhan Yesus menolong kita, memberkati kita, dan khususnya tantangan-tantangan yang akan kita hadapi ke depan, kita akan didapati. Jangan sampai kita diingatkan seperti di Wahyu, kita sudah kehilangan kasih kita yang mula-mula. Biarlah kasih kita yang mula-mula kepada Tuhan itu terus berkobar-kobar, dan itulah yang menolong kita, karena di dalam kasih Allah itulah kita menjadi orang-orang yang lebih dari pemenang. Kalau kita selalu ingat bahwa Tuhan sudah mengasihi kita, dan kita mau mengasihi Tuhan yang sungguh-sungguh, kita akan menang terhadap segala hal yang terjadi di sekitar. Dan tidak ada yang mustahil. Bapak Ibu, tantangan di sini adalah berbicara tentang bagaimana kita yang setia akan menghadapi hal ini. Orang yang tidak setia akan gampang dihempas, tapi orang yang setia, karena kesetiaan orang-orang itu akan terbukti ketika mereka bisa lebih mengasihi Tuhan, lebih mengasihi Tuhan daripada mengasihi diri sendiri, dan bisa mengasihi sesama ketika kita mengasihi diri sendiri. Karena ketika kita mengasihi diri sendiri adalah wujud daripada kita mengucap syukur karena Tuhan sudah mengasihi kita. Dan bekerjalah dengan mengasihi Tuhan. Bekerjalah seperti untuk Tuhan. Karena ketika kita bekerja untuk Tuhan, kita percaya Tuhan sumber berkat pasti tidak meninggalkan kita. Dan Bapak Ibu yang kekasih, ketika saya tekankan lagi, bukan kembali kepada uangnya yang salah, bukan. Tetapi akar kejahatan ialah cinta akan uang. Salah kalau kita bilang uang itu akar kejahatan, bukan. Cinta akan uang akar segala kejahatan. Nah, itu yang membedakan kita supaya kita bisa secara proporsional bekerja dan melakukan yang terbaik. Semuanya untuk Tuhan, untuk keluarga kita, dan untuk diri kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur di tengah-tengah kehidupan yang penuh dengan tantangan. Kami di lingkungan gereja Kristenan pun juga menghadapi banyak tantangan. Tantangan tentang kasih kami kepada Tuhan. Tantangan ketika kami harus berhadapan dengan egoisme, individualisme, dan sebagainya, bahkan materialistis, dan juga tantangan moral, kerohanian, sosial. Tuhan tolong supaya kami menjaga hidup kami, karena kami percaya bahwa Roh Kudus di dalam diri kami yang sudah dimeteraikan selalu menjadi jaminan, menolong kami, menjaga kami untuk hidup benar, hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk menghadapi tahun 2023 ini. Apapun yang akan terjadi, masalah apapun yang akan terjadi, ekonomi, politik, dan sebagainya, tetapi kami percaya bahwa Engkau mengizinkan kepada kami untuk justru menjadi orang-orang yang lebih dari pemenang, menghadapinya dan melangkah bersama dengan Tuhan
Dan kami pun siap untuk terus mengandalkan Tuhan, mengasihi Tuhan, meneguhkan panggilan kami di dalam pelayanan, di dalam kehidupan pribadi, dalam keluarga, bahkan di tengah-tengah bisnis kami masing-masing. Kami adalah orang-orang yang sungguh menunjukkan bagaimana Tuhan yang menguasai dan mengasihi kami. Hidup kami sepenuhnya di dalam pemeliharaan daripada-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin.